Jamaah yang terhormat, sering kita bertanya, sudah sekian lama kita berdoa kepada Allah. Siang dan malam kita berdoa memohon petunjuk, memohon kasih sayang Allah. Namun ada di antara kita doa tidak dikabulkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, khatib akan menyampaikan sedikit mau'izah hasanah tentang mengapa doa orang Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu wahai manusia kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku akan mengabulkan permohonan dan permintaanmu. Namun kenyataan banyak orang berdoa tetapi belum terkabul, bahkan jauh harapan dari doa yang diharapkan itu. Jemaah yang terhormat, beberapa abad yang lalu, zaman dulu di negara Irak pernah terjadi sebuah peristiwa besar di kota Basrah, yaitu kemarau panjang. Manusia banyak yang mati, makhluk Allah, hewan, tumbuhan banyak yang mati. Rezeki tertahan, negara tidak makmur lagi, negara sudah mangkrut. Tidak ada penghasilan manusia, tidak ada penghasilan rakyat dari jenis pajak, dari jenis hasil alam tambang semuanya. Sudah banyak yang meninggal dunia. Lalu bermusyawarahlah para ulama-ulama, para tokoh-tokoh masyarakat Basrah mengadu kepada seorang ulama besar yang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang syekh ahli sufi, ulama terkenal yang mampu mendeteksi apa yang akan terjadi ke depan dan apa yang sedang terjadi. Para ulama tersebut menanyakan, wahai syekh, tuan guru, kenapa kami sekarang sudah banyak yang mati, padahal kami sudah berdoa kepada Allah agar dimuliakan oleh Allah, agar diberikan kemakmuran hidup, rezeki yang melimpah, tumbuh-tumbuhan hidup subur, kemudian saudara-saudara kami hidup mudarat, angka kemiskinan terus-menerus meningkat. Apa yang terjadi ini? Apakah Tuhan tidak mendengar doa kami? Apakah Al-Quranul Karim yang belum betul kami bersikap dan membacanya? Jamaah yang terhormat, Ibrahim bin Adham ini orang yang sangat cerdas, yang memahami ilmu-ilmu Allah, yang memahami kondisi dan apa yang terjadi di alam dunia ini. Ini ditulis dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan bahwa beliau menjawab, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Bagaimana Tuhan menerima doa-doamu? Kamu mengenal Allah, kamu tahu bahwa dunia ini milik Allah, kamu hidup karena adanya Allah yang menghidupkan, rezeki datangnya dari Allah, sehat datangnya dari Allah,
kekayaan, kemiskinan, kemudaratan datangnya dari Allah. Tapi kamu tidak melaksanakan hak-hak Allah. Perintah-perintah Allah kamu abaikan. Salat 5 waktu tak kamu perhatikan. Sibuk dengan kehidupan dunia yang melimpah ruah, rezeki yang makmur. Sedekah, zakat, amal-amal sosial untuk fakir miskin, anak-anak yatim yang terlantar, tidak ada yang memperhatikannya. Dan di antara kamu banyak sekali berbuat kemaksiatan dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, wahai penduduk Basrah, Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki, menahan hujan sehingga terjadi kemarau panjang. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan yang mati, bahkan hewan manusia sekalipun mati, sudah puluhan tahun tidak ada air. Inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kamu, negara kamu, Basrah ini, Baghdad ini, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Kamu mungkar kepada Allah. Padahal Allah mengingatkan, walau annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Seandainya sebuah penduduk negeri amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Sungguh Allah buka pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Banyak negara, banyak orang yang tidak berusaha sungguh-sungguh, tapi rezeki datang karena dengan nilai takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, idda'aitum hubba rasuli wa taraktum asarahu wa sunnatahu. Kamu mendengar dan mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasul telah sampai kepadamu, bahwa riba itu haram, zina itu haram, pekerjaan mungkar itu haram, menganiaya orang haram, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sedikit pun kamu tidak memperhatikannya, bahkan melawan sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat Islam, merubah sikap penduduk, merubah sikap manusia, attitude manusia. Tapi kamu, hai penduduk negara Basrah, kota Basrah, kamu negara yang melimpah ruah, sekarang sudah ditahan nikmat oleh Allah karena kamu sudah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang terhormat, apapun usaha kita, kalau tidak sejalan dengan sunnah Rasul, kalau tidak sejalan dengan perintah Rasul, itu pasti akhir ujungnya tidak berhasil, membawa celaka, membawa mudarat. Bagaimana hebat Qarun, bagaimana hebatnya raja-raja dahulu yang kaya raya, tapi selalu melawan Rasul, melawan Islam, melawan perintah Allah, akhirnya tenggelam. Inilah yang menyebabkan jamaah terhormat, tertahannya rezeki kita. Nikmat Allah ditutup karena kita menutup melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau menjelaskan, qara'tum kitaballahi wa lam ta'lamu bihi. Kamu setiap hari, wahai penduduk Basrah, membaca Quran. Bahkan diperlombakan, setiap ada acara yang baik dibaca Quran. Ada orang meninggal dibaca Quran. Ada orang sakit dibaca Quran. Tetapi bacaan itu hanya sekedar bacaan,
tidak mengamalkan apa isi Al-Quran yang dibaca. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqrabuz zina, itu tidak dijauhkan. Allah menyatakan jangan dekati zina, tapi itu malah yang selalu kamu kejar, kamu junjung, kamu lindungi. Maka apabila Al-Quran hanya dibaca, hukum-hukum Al-Quran tidak diamalkannya, maka efek sangat besar menyebabkan kepada ditahannya rezeki oleh Allah, ditahannya nikmat-nikmat Allah, diberikan cobaan kemarau panjang. Padahal kita hidup dalam keadaan makmur, negara makmur, rezeki ada, tumbuh-tumbuhan ada, tapi tidak diberikan untuk kita. Sudah kita kumpulkan, begitu datang air bah, banjir, tsunami, semua dihapuskan, dihanyutkan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi miskin kita kembali. Jamaah yang terhormat, selanjutnya Ibrahim bin Adham memberikan pelajaran kepada manusia. Idda'aitum hubbal jannati walam ta'malu laha. Kamu semua kalau ditanya apakah ingin masuk surga, tidak ada yang menjawab tidak ingin masuk surga. Mandum kita nyawa ingin dalam surga. Kenapa? Berbuat amal saleh supaya mendapat surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Seluas langit dan bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Kita cinta surga, tapi amal untuk surga sedikit pun tidak ada. Maka amal kita semakin jauh dengan surga. Bagaimana kita bisa masuk surga? Inilah yang menyebabkan tertahan. Orang berlomba-lomba bagaimana surga, nikmat surga, bidadari, nikmat dalam surga, minuman, pakaian, sungai dalam surga yang digambarkan dalam Al-Quran, bahwa surga itu adalah mengalir sungai-sungai, jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'ad. Dalam surga itu ada sungai-sungai, ada rumah-rumah yang sangat indah. Sungai-sungai itu dihiasi dengan air-air yang sangat jernih, yang apabila kita minum tidak akan pernah haus, dan terdapat bidadari-bidadari. Tapi kamu walam ta'malu laha, tidak ada sedikit pun amal yang kamu usahakan untuk bisa sampai ke surga. Bagaimana bisa masuk surga? Inilah yang tertahan nafas orang-orang Basrah. Memang diakui mereka hidup dalam kemewahan berpuluh-puluh tahun, ketika nikmat dicabut oleh Allah baru sadar. Hadirin jamaah yang terhormat, banyak orang ketika nikmat itu hilang baru kita sadar, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Kenapa miskin? Kenapa tidak ada lagi kedudukan jabatan? Itu kalau sudah tidak ada. Tetapi kalau kita belum ketika berada, terus rakyat kecil ditindas, ditipu, diperas. Ketika tidak ada baru kita menyesal. Teringat kepada nasib kita di akhirat nanti apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adda'aitum khaufan nari walam tantahu anid dunubi. Kamu hai manusia, hai penduduk Basrah, sangat benci kepada neraka. Anak galak ke neraka. Tidak cinta kepada neraka, karena neraka itu sangat buruk, tempat yang asfala safilin, yang serendah-rendahnya. Tapi kenyataan hari ini, wahai penduduk Basrah, kamu semua berlomba-lomba masuk neraka. Ketika azan dikumandangkan, bukan ke masjid, bakal lari, duduk di toko-toko, di kedai kopi, di warung-warung, di kafe-kafe, duduk, tidak memperhatikan seruan azan. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tak pernah ada tergerak hati kita untuk mengikutinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga memalingkan kamu. Allah tidak menyayangkan kamu dan menghiraukan kamu apabila kamu tidak menghiraukan Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Kalau kamu bantu agama Allah, melaksanakan perintah Allah, menjaga agama Allah, melindungi agama Allah, menjaga hak Allah, Allah yang surkum membantu kamu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mampu membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa beliau semua dikabulkan oleh Allah. Kalau kita lihat dalam hadis, dalam sejarah kehidupan Rasulullah, tak ada doa Nabi yang ditolak. Semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali doa-doa yang membahayakan kehidupan umat ditangguhkan. Maka Nabi orang yang sangat dekat dan orang yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya yang mulia. Kemudian beliau melanjutkan, idda'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'idu lahu. Kamu tahu bahwa mati itu haqqun, hak. Setiap kamu pasti akan mati. Pemimpin akan mati, orang biasa mati, semua kita mati. Tetapi kematian itu tidak menjadi suatu pelajaran bagimu. Padahal Nabi mengingatkan, kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah mati itu sebagai pelajaran. Tapi orang pergi ke tempat orang mati tidak bisa menjadi pelajaran. Ada lihat orang mati, mandang tinggal temayang, mandang di masjid. Kenapa? Tidak diperhatikan bagaimana kondisi kalau kita mati, tidak bisa beramal. Siksa alam barzakh sangat keras. Maka Allah dan Rasul menyuruh kita untuk pergi ke orang mati untuk melihat bahwa kenyataan itu ada, mati itu hakun, mati itu ada. Kalau mati itu ada, buatlah persiapan sebelum mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapkanlah bekal sebelum mati, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'kuluna rizqallaha wa lam tashkuruna. Kamu tiap hari melimpah ruah makan rezeki dari Allah. Rezeki yang diturunkan oleh Allah dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari atas, kamu sikat semua. Tapi sedikit pun kamu tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat rezeki itu. Jamaah hadirin yang terhormat, yang terakhir Ibrahim bin Adham mewasiatkan kepada umat, kepada penduduk Basrah, tadafinuna mautakum wala ta'tabiruna bihim. Kamu tiap hari menguburkan mayat, bahkan kubu budanya lomba-lomba tak kontra nyobah lungkuh. Kamu turun dalam kubur, memasukkan mayat dalam kubur, tapi kamu wala ta'tabiruna bihi, kamu tidak mengambil pelajaran sedikit pun. Apa itu masuk kubur? Apa itu alam barzakh? Apakah di sana senang, susah? Tidak menjadi ada kesadaran spiritual sedikit pun. Begitu kita sudah menguburkan mayat, sudahlah. Yang pulang-pulang, yang semayang tetap nak semayang, yang hana tetap hana, yang maksiat tetap maksiat. Walaupun tadi sudah masuk kubur, melihat bagaimana alam barzakh, tidak ada kawan, tidak ada teman, istri tercinta pun tak pernah menemani kita. Walaupun sudah berjanji sehidup semati, ate-mate mandum mawaknya ditinggalkan katanya. Ini yang tidak kamu kerjakan wahai penduduk Basrah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, ingatlah bahwa satu saat kamu akan mati, bahwa satu saat akan masuk dalam liang kubur. Bahkan beliau mengingatkan, andai kata Fatimah berbuat dosa, itu pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencuri pasti dikisas oleh Rasulullah. Kalau dia berbuat dosa salah kepada Allah pasti azab dalam alam barzakh. Tapi inilah jamaah yang terhormat yang tidak pernah kamu perhatikan wahai penduduk Basrah. Kaum muslimin hadirin yang terhormat, mudah-mudahan kita masyarakat Aceh sadar terhadap wasiat yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, bahwa penyebab kemiskinan, penyebab kita hidup di dunia ini tidak senang, nikmat Allah ditahan, ada pada pribadi kita sendiri.
Apabila hal-hal tersebut yang digambarkan oleh seorang ulama besar itu masih ada dalam jiwa kita, maka kemiskinan tidak akan lenyap di bumi Aceh kita ini. Tapi apabila itu kita hindarkan, insya-Allah nikmat Allah akan terus menerus diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala.